Oke, kita masuk ke materi dulu, terus nanti baru ngerjain soal yang ada di tempat kamu ya. Jadi untuk konfigurasi elektron itu adalah untuk menentukan periode dan golongan suatu unsur. Ada dua cara ya, ada yang dengan Nesbohr sama juga ada yang dengan mekanika kuantum. Nah, untuk Nesbohr itu kita bahas dulu di sini ya, dengan KLMN. Ini yang harus kamu ingat adalah rumusnya. Untuk rumusnya itu adalah 2N ya, 2N pangkat 2. Artinya apa? Ya, setiap misalnya di maksimal di K elektronnya itu ada berapa kayak gitu pakai rumus ini. Nah, coba ini kan berarti K ini adalah kulit pertama. N-nya diganti 1. Maka 2 dikali 1 pangkat 2 dipangkatin dulu baru dikali ya. Dipangkatin dulu baru dikali. Nah, kayak gini. Sehingga hasilnya kan nanti 2 ya. Ini dipakai kurung aja. Ya, kemudian dia hasilnya 2. Maka maksimal di kulit pertama itu adalah 2. Sedangkan nanti kalau misalnya di L, berarti N-nya nanti diganti 2. Karena dia kulit kedua, maka 2 ya. 2 dipangkat 2. Dipangkatin dulu baru dikali. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 2, 8. Maka nanti maksimal di L itu adalah 8. Seperti itu ya. Kemudian di M, berarti kan dia berapa 3. 3 pangkat 2, 9 dikali 2, jadi 18. Oke, ya. Sedangkan yang di N dan selanjutnya itu pakai rumus ini. Artinya apa? Nanti ada aturan. Kalau misalnya dia kurang dari maksimal di masing-masing kulit, dia ditulis angkanya. Contoh, misalnya kita mau buat F tadi ya, fluorin. Fluorin kita kasih aja dia yang tidak bermuatan. Maka karena kan elektron itu rumusnya nomor atom dikurang ion. Kebetulan ini dia tidak bermuatan, maka dia sama dengan nomor atomnya, yaitu 9. Ya, ini nomor atom kurang ion. Oke, langsung aja. Maka dia sama ya, jadinya sama dengan nomor atomnya karena dia tidak bermuatan. Langsung aja kita buat ya KLMN-nya, maka dia 2. Nah, ini dia kan kurang dari 8, maka ditulis angkanya. Karena kan cuma 9, jadi 7. Gitu. Dari sini kita bisa tahu nih, dia periode berapa, golongan berapa. Tapi biasanya kalau untuk Niels Bohr kita nggak tahu nih, dia termasuk golongan A atau golongan B. Makanya itu nanti akan dilanjutkan menggunakan mekanika kuantum atau menggunakan subkulit. Begitu ya. Maka kita lihat di sini untuk periodenya kita hitung ya. Periode itu sama dengan kulit, maka ada 1, 2. Maka periodenya itu sama dengan 2. Nah, untuk elektronnya atau golongan ya elektron valensi. Jadi kita ambilnya elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron terluar. Untuk elektron terluarnya berapa? 7. Maka dia golongan 7. Jadi periode itu sama dengan kulit, golongan itu sama dengan elektron valensinya gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih dia termasuk A atau B, makanya dilanjutkan kemana? Dilanjutkan ke subkulit. Nah, itu yang harus kamu hafalkan ya, subkulit itu. Ada cara hafalannya. Ini juga nanti ada cara penyikatnya, dengan cara kamu harus hafal dulu gas mulia atau golongan 8A, yaitu hebo negara Arab karena cyanide-nya runtuh. Ada helium, nomor atomnya 2, itu yang harus kamu ingat. Neon nomor atomnya 10, kemudian argon nomor atomnya 18, krypton nomor atomnya 36, Se yaitu 54 ya atau xenon, kemudian radon 86. Ini harus diingat. Kemudian setelahnya itu subkulitnya apa, ini juga diingat. Kalau He itu 2S, kalau
neon itu 3s, argon 4s, 5s untuk krypton, xenon untuk 6s ya. Radon itu 7s kayak gitu. Nah, sekarang yang paling penting itu dalam subkulit kamu tuh harus hafal urutannya, urutan tingkat energinya. Cara ngafalnya tuh mudah banget ya. Yang pertama apa? Kamu tentukan dulu maksimal di kulit. Maksimal di kulit pertama itu dia subkulit pertama itu dia sampai S. Ya, cara ngafalnya gitu. Ya, kemudian yang kedua, maksimal di kulit kedua, subkulit kedua ya, itu dia apa? Sampai P. Kemudian untuk maksimal di kulit ketiga, subkulit ketiga itu sampai D. Dan maksimal di subkulit yang keempat itu sampai F. Ya. Kemudian maksimal di subkulit kelima juga sampai F. Subkulit keenam itu sampai D. Ini dihafal ya. Subkulit yang ketujuh sampai P. Nah, kamu juga harus tahu ya, ini kan kulitnya. Untuk yang elektronnya, maksimal elektronnya kamu ingat kalau untuk S itu maksimalnya ada 2 elektron. Kalau untuk P ya jadi SPDF gitu kan. Kita tulis dulu SPDF. Nah, kalau untuk P ya, untuk P itu maksimal elektronnya ada 6. Itu juga diingat. Kemudian yang D itu maksimal elektronnya ada 10. Nanti di sini ada aturan penuh dan setengah penuh. Kalau misalnya untuk F ini ada 14. Nah, untuk aturan di D ini ada aturan penuh dan setengah penuh. Kalau misalnya untuk aturan setengah penuh, D-nya itu harus 5. Ya, D-nya harus 5. Seandainya dia tuh bentuknya seperti ini, S2 D4, maka dia harus meminta 1 ke S untuk menjadi D5. Ya, khusus untuk bentuk elektron valensi yang bentuknya seperti ini, maka nanti jadinya S1 D5. Kemudian kalau untuk aturan penuh berarti D-nya sampai 10 ya. D-nya harus sampai 10. Jadinya dia S1 D10. Kayak gitu. Maka ketika dia dirubah, ketika dia nanti misalnya hasil akhirnya bentuknya tuh S2D9. Kalau misalnya dia nggak bentuknya seperti ini, nggak perlu pakai aturan penuh atau setengah penuh ya. Oke, itu aja. Kemudian kamu tulis urutannya. Diingat urutannya seperti ini urutannya ya. S S S P S P S D P S D P F S F D P S F D P. Jadi 2 kali, kecuali yang pertama karena kan satu cuma sampai S ya. Berarti S SP SP. Nah, ini kan 2 kali. Berarti kamu cukup ngafalin SP-nya aja. S SP SP SDP SDP SFDP SFDP. Kayak gitu. Nah, berarti ini isinya berapa? 1 kan? Kemudian ini 2 ya, karena kan 1 cuma sampai S. Kalau 2 sampai P, ini berarti 2 lagi. Nah, ini 3, karena kan 2 udah ada S-nya tadi. Terus ini juga, ini 3. Kemudian ini 4. Ini berarti masih 3, karena 3 kan sampai D. Terus ini 4. Nah, ini 5. 4 kan udah ada S-nya tadi. Nah, kemudian ini 4 ya. 4 kan sampai F, jadi masih bisa. Ini 5, ini jadi 6 karena 5 udah ada S-nya tadi. Terus ini ada 4 karena masih sampai F. Terus ini dia 5, ini 6 ya. Ini jadi 7. Kemudian ini 5, 6,
7. Pas ya. Nanti ini tinggal diisi sendiri ya. 1S2, 2S2, 2P6, dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang harus kamu ingat. Nah, kemudian ini yang dihafalin nanti ya. Langsung kita ke contoh soalnya. Misalnya contoh soal di sini itu ya. Contoh soal di sini adalah AL yang ini kita ambil ya, AL13. Nah, untuk AL13 ini kita pakai yang kulit dan subkulit. Coba langsung subkulit aja karena yang kulit udah ya. Nah, ini. Oh iya, untuk menentukan kenapa kita pakai subkulit, karena kita biar tahu dia golongan A atau golongan B. Kalau misalnya dia golongan A, berarti nanti elektron valensinya itu S nih. Kalau dia golongan A, dia pasti elektron valensinya itu S, kalau enggak SP. Sedangkan kalau nanti dia golongan B, dia tuh elektron valensinya itu pasti SD. Pasti SD, pasti itu ya. Pasti SD, seperti itu ya. Contoh, misalnya kita buat ini pakai cara menyingkat aja ya. Kalau mau cara panjang bisa pakai satu. Oke, jadi kita pakai cara panjang sama cara menyingkat aja ya. Biar paham, ini cara panjangnya. Berarti di sini adalah 1S2 ya. Sampai 13 nanti elektronnya. 2S2. 2P6. Terus 3. Jadi kamu ingat aja S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SP, SFDP gitu. 3, S2. Ini masih berapa nih? Masih 12 ya kan? Tinggal satu lagi, berarti 3P1. Nah, gitu. Nah, untuk menentukan periode, kita cari angka terbesar. Tapi kalau untuk menentukan golongan, kita cari elektron valensi. Nah, untuk mencari elektron valensi, kita lihat angka yang paling besar. Yang paling besar itu 3 kan? Kemudian ini kan 3-nya ada 2, makanya dia kedua-duanya adalah elektron valensi. Maka dia periode berapa? Dia periode 3 ya. Ini menunjukkan periode yang 3 ini. Kemudian kalau yang golongan itu ini nanti ditambah 2 ditambah 1 elektronnya ya. Golongannya berarti karena dia akhirnya adalah SP atau elektron terluarnya tuh SP. Tadi kakak bilang kalau dia elektron valensinya itu S atau SP berarti itu golongan A. Kalau misalnya nanti SD berarti golongan B. Maka ini termasuknya adalah golongan 3A seperti itu ya. 3A ya. Ini cara panjang. Nah, kita coba cara ini menyingkat. Jadi kakak saranin kamu nanti pakai cara menyingkat aja biar gampang. Kira-kira ya cara menyingkatnya gitu kita lihat gas mulia. AL ini 13, dia harus mendekati tapi kurang dari 13. Kira-kira mau pakai yang mana? Pakainya yang NE karena dia kan mendekati 13 kan 10 ini dan dia harus kurang, maka kita bisa disingkat untuk cara menyingkatnya, maka AL-nya adalah NE ya, NE itu 10. Tinggal kita lanjutin aja konfigurasi subkulitnya. Berarti NE itu apa? 3S. Nah, maka 3S2 3P1 seperti itu. Nah, kayak gitu ya, lebih singkat cara yang menyingkat. Oke, itu untuk sekilas materinya dipahami. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal-soal.